Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E yang beranggotakan saya sendiri, Mela Arvina, Muhammad Erdiansyah, dan Salsabila. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai graf. Penjelasan pada video kali ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penyampaian konsep graf oleh saya, lalu program implementasi graf, serta implementasi minimum spanning tree yang akan dibuat oleh Salsabila, dan bagian terakhir penjelasan source code program oleh Muhammad Erdiansyah. Apa itu graf? Graf adalah kumpulan node atau simpul di dalam bidang 2 dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai node, bulatan, atau titik, atau biasa disebut dengan vertex. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. Dapat kita lihat, node atau vertex berada pada titik A, B, C, dan D. Sedangkan untuk edge adalah garis penghubung antara objek tersebut. Kemudian istilah dalam graf yang pertama ada vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. Edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan V, W, maka V dan W disebut terletak pada E, dan E disebut insiden dengan V dan W. Patch adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda, yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Kemudian untuk jenis-jenis graf ada dua, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Untuk graf tak berarah, yaitu urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Sedangkan untuk graf berarah, yaitu urutan simpul dalam sebuah busur memiliki arti atau dipentingkan. Baik graf berarah maupun tak berarah dapat diberikan pembobot atau weight. Pembobot diberikan untuk setiap garis. Hal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan jarak antara dua kota, waktu, penerbangan, harga tiket, kapasitas elektrik suatu kabel, atau ukuran lain yang berhubungan dengan garis. Pembobot biasanya disebut panjang garis, khususnya jika graf menggambarkan peta. Pembobot atau panjang dari suatu jalur atau siklus merupakan penjumlahan pembobot atau panjang dari komponen garis. Kemudian metode pencarian vertex ada DFC dan BFC. DFC adalah Deep First Search. Pencarian dengan metode ini dilakukan dengan node awal secara mendalam hingga yang paling akhir, dead end, atau sampai ditemukan. Proses pencarian dilakukan dengan mengunjungi cabang terlebih dahulu hingga tiba di simpul terakhir. Jika tujuan yang diinginkan belum tercapai, maka pencarian dilanjutkan ke cabang sebelumnya. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan, titik awalnya berada pada A. Kemudian jika kita mencari node N, kemudian pencariannya itu dari cabang-cabangnya, sampai akhirnya ketemu N. Kemudian yang kedua adalah BFC atau Breadth First Search, merupakan penelusuran yang dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap node pada level yang sama hingga ditemukan goal state-nya. Pengimplementasian BFC dapat ditelusuri dengan menggunakan daftar atau list, open dan closed, untuk menelusuri gerakan pencarian di dalam ruang keadaan. Untuk BFC sendiri itu penelusurannya dilakukan berdasarkan level-levelnya. Untuk A ini initial stage-nya itu merupakan level 0, B dan C level 1, D, E, F, G merupakan level 2, kemudian H, I, J, K, L, M merupakan level 3, dan level 4 ada N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Nah, okay. Untuk contoh program konsep graf akan dibahas oleh Salsabila dan Muhammad Erdiansyah. Jadi setelah tadi rekan saya Mela Arvina menjelaskan bagaimana konsep graf, sekarang saatnya kita membuat contoh program yang menggunakan konsep graf. Dan di sini saya sudah memiliki kelas graf. Private final vertex
public integer max new sama 0. Lalu ke perulangan for integer misalkan y sama dengan 0, y kecil dari max vertex y ditambah 1. X tambah 1. X dengan 0. Public void add vertex char vertex list and tambah 1. New vertex public void add edge start and start sama dengan 1. And start sama dengan 1. Public void display vertex integer v. V label public void get vertex count public void get
edge, get edge count. Terakhir, public void has edge. Nah, kita buat kelas vertex. Public ada char, label public boolean was visited public vertex char label lab was visited false. Terakhir itu kelas add, ada graph, the graph new graph, the graph at vertex A. B. C. D. Lalu H-nya the graph at edge nol tiga empat. Terakhir list of ulangan for kecil dari the graph and facts I tambah 1 the graph dot display I. Ini new line
break perulangan for integer c for integer k sama dengan 0, k kecil dari the graph and first ke receipt. The graph edit matrix G ke plus selesai. Nah, jadi ini adalah contoh program yang menggunakan konsep graph. Nah, kita coba runkan dari kelas app. Nah, inilah hasil dari agency matrixnya yang menggunakan tadi konsep graph. List of vertexnya ada A, B, C, D, dan agency matrixnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini saya akan membuat sebuah program yang menggunakan konsep minimum spanning tree.
Nah, jadi ini adalah contoh program graph yang menggunakan minimum spanning tree. Lalu kita coba runkan di kelas mainnya. Nah, ini hasilnya grafnya. Kemudian ada grafnya yang punya 5 vertex, 7 edge. Jadi untuk penjelasan sintaks pada codingan ini akan dijelaskan oleh Muhammad Erdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai apa itu graph dan bagaimana contoh programnya. Di sini saya akan menjelaskan sintaks atau bagaimana output hasil dari program tersebut. Yang pertama yaitu pada program sederhana dengan konsep graph. Di sini kita membuat kelas dengan nama vertex.java. Apa itu vertex? Vertex adalah titik di mana 3 atau lebih ujung bertemu. Selanjutnya kita masuk sintaks-sintaks yang terdapat dalam kelas vertex ini. Di sini kita ada menggunakan char, tipe data char dalam bahasa Java. Char ini dipakai untuk menampung satu digit karakter, baik itu berupa huruf, angka maupun karakter. Nah, selanjutnya ada kata kunci boolean yang digunakan dengan variabel dan metode. Di sini ada label. Label ini adalah komponen untuk menempatkan teks dalam sebuah wadah. Kita ada membuat kelas graph. Di sini ada keyword final. Jika kita membuat variabel apapun sebagai final, maka kita tidak dapat mengubah nilai variabel final. Ini akan konstan. Di sini ada juga konstruktor private atau pribadi. Kita dapat mendeklarasikan konstruktor pribadi dengan menggunakan penentu akses pribadi. Perhatikan bahwa jika konstruktor dideklarasikan sebagai pribadi, maka kita tidak dapat membuat objek kelas. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan konstruktor pribadi ini sebagai pola distance tunggal. Di sini juga ada statement public integer arithmetic. Di sini merupakan singkatan dari agency matrix yang berarti matriks ketetanggaan. Selanjutnya kita membuat public graph. Di dalam graph ini terdapat operator post increment di mana tampilkan nilai y lalu tambah y sebanyak satu angka. Begitu juga x, tampilkan nilai x lalu tambah x sebanyak satu angka. Selanjutnya kita menambahkan public void add vertex di bawah public graph. Di dalamnya terdapat vertex list. Selanjutnya lagi ada add edge atau menambahkan tepian. Paling akhir kita menambahkan display vertex yang dimana ini digunakan untuk menampilkan vertexnya. Kita membuat kelas app.java. Kelas ini kita gunakan untuk mengimplementasikan dari kelas-kelas sebelumnya. Ini sintaks yang terdapat dalam kelas app.java. Di sini kita menambahkan new graph yang di dalamnya kita menambahkan vertex A, B, C, D, dan selanjutnya kita menambahkan edge 0,1, 0,2, 0,3 dan 3,4. Selanjutnya kita menampilkan list vertexnya dengan statement system.out.print dan menampilkan agency matrixnya dengan statement system.out.println. Kita coba langsung saja ya run programnya. Maka akan tampil output sebagai berikut. List of vertex A, B, C, D, E dan berikut agency matrixnya. Baiklah, pada materi selanjutnya kita mengimplementasikan graph pada minimum spanning tree. Pertama-tama kita membuat kelas graph.java. Berikut sintaks-sintaks yang terdapat dalam kelas graph.java. Di sini kita ada menggunakan hashmap untuk menyimpan tepi dalam grafik. Ada public void add vertex. Fungsi ini menambahkan simpul baru ke grafik. Dan ada public void add edge. Fungsi ini menambahkan tepi antara sumber ke tujuan. Selanjutnya ada public void get vertex count. Fungsi ini memberikan jumlah simpul. Ada public get edge count, boolean bidirection. Fungsi ini memberikan jumlah tepi. Dan yang selanjutnya ada public void hash vertex. Fungsi ini memberikan apakah sebuah simpul ada atau tidak. Selanjutnya ada public void hash edge. Fungsi ini memberitahu apakah ada tepi atau tidak. Ada add override public string to string, mencetak daftar agency dari setiap vertex. Selanjutnya ada public class main yang berisi driver code-nya dan ada objek grafik yang dibuat. Ditambahkan karena grafiknya dua arah jadi boolean, dua arah dilewatkan sebagai benar.
ada G 0,1 dengan true, 0,4 true, 1,2 true, dan begitu seterusnya. Di sini kita untuk menampilkan grafiknya kita menggunakan statement system.out.inline dan memberikan jumlah simpul dalam graf menggunakan get vertex count dan jumlah sisi dalam graf menggunakan get edges count. Memberitahu apakah ada tepi atau tidak kita menggunakan hasRG, dan memberitahu apakah ada vertex atau tidak kita menggunakan hasVertex. Baiklah, selanjutnya kita coba saja langsung run programnya ya. Maka akan tampil output sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai graf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.